Israel nyatakan tidak akan sejalan dengan Amerika Serikat soal kesepakatan nuklir Iran. Israel mempertahankan kemungkinan bahwa mereka tidak akan terlibat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam strategi terkait program nuklir Iran. Biden diketahui ingin membawa kembali Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir itu. Pemerintahan baru Amerika Serikat mengaku akan kembali ke kesepakatan nuklir jika Iran berkomitmen kembali pada kewajiban mereka sendiri. Washington juga mengatakan ingin berunding dengan sekutu di Timur Tengah tentang langkah tersebut termasuk Israel. Namun Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Gilad Erdan mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mau terlibat dalam upaya Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan tersebut. Kami tidak akan menjadi bagian dari proses seperti itu jika pemerintahan baru kembali ke kesepakatan itu, ucap Erdan kepada Radio Angkatan Darat Israel seperti dilansir Reuters pada Selasa 16 Februari. Erdan kembali mengatakan jika Amerika Serikat memutuskan kembali ke kesepakatan awal nuklir dan mencabut semua sanksi kepada Iran, maka Washington akan kehilangan semua senjata untuk menahan Teheran. Kami pikir jika Amerika Serikat kembali ke kesepakatan yang sama dengan yang telah ditariknya, semua pengaruhnya akan hilang, kata Erdan. Pada dasarnya saat sanksi dihapus, Iran tidak akan memiliki insentif nyata untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklirnya. Israel sendiri bukanlah pihak dalam kesepakatan 2015, namun Tel Aviv memiliki pendukung kuat di Kongres Amerika Serikat dan ancaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil tindakan militer sepihak terhadap Iran jika dia menganggap diplomasi sebagai jalan buntu juga masuk ke dalam perencanaan kekuatan besar. Amerika Serikat kini tolak klaim Israel atas dataran tinggi Golan. Ini pernyataan Perdana Menteri Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa 9 Februari 2021 bahwa dataran tinggi Golan adalah milik Israel selamanya usai pernyataan sebaliknya dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Sebelumnya Menlu Amerika Serikat menyuarakan pernyataan yang tidak lagi mengakui klaim Israel atas dataran tinggi Golan seperti dikutip dari Arab News. Pada tahun 2019, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump berbeda pendapat dengan mayoritas negara lainnya dengan mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Israel menduduki dataran tinggi strategis dalam perang tahun 1967 dengan Suriah itu dan mencaploknya pada tahun 1981. Blinken mengatakan pada Senin bahwa dia melihat kendali atas Golan yang menghadap ke Israel Utara dan sudah juga dalam perbatasan dengan Lebanon dan Yordania sebagai wilayah yang sangat penting bagi keamanan Israel, tetapi berhati-hati dalam mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Pertanyaan soal hukum itu soal lain dan seiring bergulirnya waktu, jika situasi di Suriah berubah, itu adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan. Tapi kami belum sampai ke arah sana, ungkap Blinken kepada CNN. Netanyahu membalas pernyataan itu, lihat mereka mengatakan sedang mempertimbangkannya, tapi saya sudah mempertimbangkannya. Sejauh yang saya tahu, dataran tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian dari Israel, bagian negara yang berdaulat. Apakah harus kami kembalikan ke Suriah? Imbuh Netanyahu. Haruskah kami kembalikan Golan ke situasi di mana terjadinya pembantaian berbahaya? Suriah telah lama meminta agar Golan dikembalikan dan aneksasi Israel atas wilayah itu tidak diakui secara internasional. Trump yang menandatangani dekret pada Maret 2019 menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah yang dianeksasi pada 1981, tindakan yang tak pernah diakui dunia.
Suriah kala itu mendeskripsikan keputusan Trump sebagai pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah. Israel dan Suriah yang sampai detik ini masih perang terpisah secara de facto oleh perbatasan di dataran tinggi Golan, di mana Israel telah menganeksasi sejak akhir perang 6 hari tahun 1967. Pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darurat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri.